Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahim, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak, bahkan tidak terhingga dan juga tidak ternilai, yang sampai saat ini dan juga detik ini Allah masih perkenankan kita rasakan, yang Allah masih izinkan kita untuk bisa merasakan nikmat yang begitu banyak, yang apabila nikmat itu hilang sebagian saja harganya mahal jemaah sekalian. Maksudnya kalau orang sakit, untuk bisa sembuh saja dari sakit itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, ya, periksa dokternya, kemudian beli obatnya, belum lagi kalau urusan pemeriksaan yang lebih lanjut misalnya gitu ya. Apalagi musibah yang lain jemaah sekalian, seorang diberikan diuji oleh Allah dengan musibah, maka ini menunjukkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang baru merasakan pentingnya nikmat setelah nikmat itu hilang. Tapi ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus bisa bersyukur, pandai bersyukur walaupun kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu tidak Allah cabut. Jadi kita menjadi orang yang bersyukur, ya, dan menjadi orang yang terbiasa dan juga memiliki watak untuk bersyukur walaupun tidak diuji dengan kenikmatan Allah itu diambil oleh kita. Dan sebenarnya jemaah sekalian, jalan untuk bisa bersyukur itu sangat banyak. Di antaranya adalah, ya, bukan berarti kita senang ya dengan kejadian musibah yang ada, kita ikut berduka dan juga cinta terhadap saudara kita yang demikian itu. Akan tapi hikmahnya itu bisa membuat kita semakin tambah bersyukur pada Allah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan tentu saja akan timbul juga hikmah yang lain, ya, rasa cinta kita pada saudara kita. Makanya kalau ada bantuan-bantuan untuk saudara kita, hendaknya kita ikut ambil bagian, ya, walaupun kita tidak banyak, tapi yang penting kita ikhlas. Itu ada timbangannya, ada bobotnya di dalam timbangan amal di hari kiamat kelak. Dan sebagai bentuk wujud kesyukuran kita pada Allah, ya, kita harus rajin ngaji jamaah sekalian, rajin ngaji, memperbaiki ibadah, karena memang tujuan kita di dunia untuk ibadah dan ibadah. Jadi jangan sampai, ya, sebab kalau orang tidak mendapatkan nikmat Allah, itu baru dia memiliki angan-angan, wah kalau saya merasa saya sehat, saya akan rajin ibadah, saya akan ngaji tuh, di masjid ada kajian, di masjid itu ada sholat berjamaah, di masjid ini dan itu ada kajian. Itu kalau orang sakit punya angan-angan demikian itu. Nah sekarang sudah sehat atau sekarang masih sehat. Kemudian kalau orang mengalami kondisi yang tidak aman, seperti hamba Allah yang ada di Ukraina misalnya dia ada yang muslim misalnya, dia akan berangan-angan seandainya aman, saya akan bisa melakukan ini dan itu. Sekarang Indonesia masih aman alhamdulillah, dan mudah-mudahan terus aman sampai selanjutnya jamaah sekalian. Dan kalau orang yang mengalami musibah, dia baru punya angan-angan, seandainya tidak ada musibah, rumah saya tenang-tenang saja, masjidnya juga ada, saya akan rajin sholat berjamaah, saya akan datang ke masjid. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu masih banyak, yes, masih banyak. Oleh karena itu tidak boleh surut ya kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan masalah salat sunnah, ya. Dan sebelum itu, agar Allah memberikan faedah yang sangat besar, akan memberikan pahala yang sangat besar pada kita nanti kelak di akhirat. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita, luruskan hati kita di dalam mempelajari ilmu agama Allah ini, bukan semata-mata untuk mengisi waktu saja, tidak. Atau bukan karena cinta sama ilmu, itu juga bagus. Namun jangan lupa untuk niat karena Allah, yaitu niat untuk mengharapkan rahmat Allah dan juga takut akan siksanya. Itu harus ada di dalam diri kita.
niat untuk memberi manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Karena niat ikhlas itu adalah berkenan dengan hal itu. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang keutamaan sholat sunnah. Ya, keutamaan sholat sunnah. Ya, di antaranya keutamaan sholat sunnah adalah sholat sunnah sama seperti sholat yang lain, yaitu termasuk khairul amal, amalan terbaik. Kemudian sholat sunnah, jadi nggak ada perbuatan terbaik di atas sholat ya mas kalian. Kemudian yang kedua, kalau ingin kita mendapatkan derajat tinggi di surga, ya seperti halnya kalau di dunia orang udah kuliah S1 pengen kuliah S2, pengen kuliah S3, karena dengan demikian itu akan naik ya taraf penghidupannya, ya strata hidupnya, ekonominya itu akan bertambah. Nah hendaknya kita juga sebagai orang beriman punya visi akhirat juga, yaitu ingin bertambah pangkat, derajat dan juga kedudukan kita di akhirat. Dan itu ternyata bisa didapat di dalam sholat sunnah jamaah sekalian, ya bisa didapat dengan sholat sunnah. Kemudian dengan sholat sunnah juga kita bisa menyempurnakan kekurangan dari ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajibnya. Jadi kita sebagai hamba Allah jangan merasa aman bahwasannya ibadah wajib kita sudah sempurna, jangan. Tapi kita harus merasa curiga tapi curiga yang baik, bukan suudzon ya. Curiga bahwasannya amal ibadah kita bisa jadi masih kurang dan perlunya kita saat itu melaksanakan sholat sunnah. Sehingga kalau sudah demikian itu sholat sunnah adalah hal yang kita butuhkan, menjadi kebutuhan kita, bukan dipaksa, tidak sama sekali ya. Kemudian kemarin kita sudah membahas keutamaan lagi dari sholat sunnah itu sama seperti apa? Sama seperti ibadah sunnah yang lain. Masuk dalam keumuman ibadah sunnah itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, siapa sih yang tidak ingin dicintai oleh penguasa ya langit dan bumi? Kita pengen semua aja mas kalian dicintai oleh Allah. Sebab kalau kita dicintai oleh Allah berarti hubungan kita dengan Allah itu harmonis, baik. Nah demikian, baik. Nah kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang aqsamu sholatit tatawwu', yaitu macam-macam atau pembagian-pembagian sholat sunnah. Ternyata jemaah sekalian, sholat sunnah itu nggak cukup satu bagian. Jadi tidak hanya satu bagian, tapi ada beberapa bagian. Nah sholat sunnah ada dua bagian ya mas sekalian, itu tatawwu'an mutlaqun dan tatawwu'an muqayyadun. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Mutlak itu maknanya adalah terlepas, terbebas ya. Kemudian yang kedua disebut sholat sunnah muqayyad. Muqayyad itu maknanya adalah terikat. Muqayyad terikat, kalau mutlak itu tidak terikat. Balik. Jadi ada sholat sunnah yang terikat dan yang tidak terikat. Ada sholat sunnah yang terbebas dan ada sholat sunnah yang terikat ya, tidak bebas. Baik, kita akan jelaskan apa maknanya ya mas kalian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tatawwu'an mutlaqun, yaitu sholat sunnah mutlak. Ya sini kalau ngaji kita tahu ya mas kalian ya, sholat sunnah itu. Jadi ada yang disebut sholat sunnah mutlak ya mas kalian. Apa makna sholat sunnah mutlak? Yaitu wa huwa alladzi la sababalahu wala hasralahu wala li'adadi raka'atil wahidati minhu. Jadi sholat sunnah mutlak definisinya adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Nggak ada sebab apa-apa aja. Kalau sholat sunnah muqayyad itu ada sebabnya. Contoh, sholat sunnah tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat sunnah wudhu sebabnya apa dek? Sholat sunnah wudhu sebabnya apa? Sholat sunnah wudhu sebabnya ya wudhu. Sholat sunnah gerhana sebabnya apa? Ya gerhana matahari atau bulan gitu ya. Dan lain-lain sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib ada sebabnya apa? Sebabnya karena mengiringi sholat wajib ya, atau sholat fardu gitu. Jadi ini ada sholat sunnah yang nggak ada sebab apa-apa, nggak dalam kondisi tertentu, dia melakukan sholat sunnah. Jadi definisinya adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab ya, tidak ada batasan rokaatnya dan tidak ada batasan rokaat untuk satu kali sholat sunnah ini. Nggak ada batasan rokaat dan juga nggak ada batasan untuk satu kali sholat. Kalau untuk sholat tahiyatul masjid ada batasan untuk satu kali sholat. Berapa kali pak? 2 rakaat doang kan? Untuk sholat sunnah mutlak nggak ada batasannya untuk satu kali sholat. Untuk secara umum juga nggak ada. Dia boleh melakukan sholat semampunya, secapeknya, ya, sekuatnya dia. Walahu an yanwiya adadan
walahu alla yanwiyahu. Ia diperbolehkan untuk meniatkan jumlah rakaat tertentu. Saya ingin sholat 50 rakaat, monggo silakan. Atau tidak meniatkan sama sekali, saya pengen sholat sunnah, terserah nanti capeknya baru saya berhenti. Gitu. Jadi nggak niat itu. Jadi cukup niat sholat sunnah saja, selesai. Ya. Nah kalau dia memulai sholat sunnah dan tidak meniatkan jumlahnya, maka dia diperbolehkan untuk salam dari 1 rakaat. Jadi udah kayak witir gitu aja, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Jadi contohnya saya pengen sholat sunnah, masuk masjid enggak, di rumah gitu. Ya udah, masih punya wudhu, pengen sholat, ya sudah boleh. Ketika dia memulai tanpa ada niat untuk jumlah tertentu, dia boleh salam dari 1 rakaat. Boleh juga dia salam lebih dari 1 rakaat. Contohnya setelah lebih dari 1 rakaat dia salam. Contohnya seperti dia menjadikan sholatnya itu 2 rakaat atau 3 rakaat atau 10 rakaat atau lebih dari itu. Dan seandainya dia sholat dalam jumlah rakaat yang dia tidak ketahui, kemudian dia salam di akhir, Pak, setelah tasyahud tentunya, ya, maka sholatnya sah. Jadi sholatnya sah. Jadi contohnya gini, Pak, salamnya di akhir. Sebelum salam pasti tasyahud dulu ya. Dia setelah sujud yang kedua dia naik berdiri lagi. Setelah sujud yang kedua naik lagi. Begitu seterusnya. Sampai dia mungkin udah bukan menggigil, udah kayak gemeter gitu karena kecapean gitu, berdiri mulu gitu ya. Ya udah, berarti ini adalah terakhir salat. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, yang demikian ini jamaah sekalian itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, ya, rahimahumallahu taala, dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau pernah melakukan sholat sunnah jumlahnya sangat banyak. Lalu ketika beliau salam, ya berarti beliau diberikan keutamaan, diberikan kekuatan untuk rajin sholat, Pak. Memang kita usahakan memiliki amalan andalan. Amalan andalan kita apa, Pak? Harus ada paling nggak 1 yang punya kekuatan, kecondongan dan senang dengan sholat. Lakukanlah sholat bolak-balik. Ya, lakukanlah sholat bolak-balik, silakan. Yang memiliki kecondongan senang ngaji, bagus, nggak apa-apa. Tapi jangan cuma ngaji, tapi amalannya ya itu juga ditingkatkan. Jadi ngaji sesuai dengan, atau pengapalan sesuai dengan ilmunya. Kemudian yang senang dengan sedekah, sedekahlah. Apalagi momen sekarang ini banyak membutuhkan sedekah ya, untuk perbaikan tempat-tempat saudara kita yang mengalami musibah. Ini penting ya Mas sekalian. Dan perlu diketahui ketika sedekah itu sangat dibutuhkan, itu akan menjadi pahala yang sangat besar walaupun nilainya sama. Nilai sedekah kita contohnya 10.000 misalnya. Itu beda 10.000 di saat lapang dan juga di saat orang mendapatkan musibah, beda aja Mas. Dan disinilah fungsinya zakat. Orang sekarang udah fakir, Pak. Rumahnya hancur, Pak. Barang-barangnya udah nggak ada. Ya dan lain-lain itu bisa langsung, banyak orang fakir sekarang. Itu bisa dari zakat. Nah, demikian. Itu kalau memang bisa demikian. Yang senangnya itu puasa, dia sekalian dietlah. Dan saya juga senang puasa niat karena Allah, lakukan nggak apa-apa. Senangnya ngafalin Quran, silakan. Membaca Quran bolak-balik, silakan. Ada orang beda-beda aja Mas sekalian. Ada orang nggak punya amal ibadah kecuali di akhlak mulia. Ya, akhlak mulia dengan berbuat baik sama orang tua. Kalau ketemu orang itu selalu senyum, sapa. Dia penuh dengan adab, ingin melakukan apa penuh dengan adab. Itu juga amalan sama, karena akhlak juga amalan gitu ya. Bukan berarti bukan amal, itu adalah amalan, justru bobotnya sangat besar. Dan lain-lain jamaah sekalian, paling tidak kita punya. Waduh, saya nggak punya amal apa-apa, ibadah saya kurang. Tapi saya bisa andalkan kejujuran dan amanah saya, itu juga amalan sama. Ya betapa tidak orang bisa jujur dan amanah itu bisa masuk surga itu. Jadi intinya ya, walaupun ya tentu saja ibadah wajibnya harus dilaksanakan juga. Tapi yang dimaksud itu adalah tadi memperbanyak amal-amal sunnah. Ya, amal-amal ibadah sunnah, seperti itu. Nah dia, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau itu sholat dalam jumlah yang banyak. Ketika setelah salam, Ahnaf bin Qais pernah berkata kepada beliau, hal tadri in sarafta ala syaf'in aw ala watr. Wahai Abu Dzar, apakah anda tahu anda itu salam dari rakaat yang ganjil atau genap?
Kemudian Abu Dzar berkata, illa akun adri fa innallaha yadri. Kalau saya nggak tahu, Allah tahu. Bisa jelas ya? Saya memang mungkin, saya bisa jadi nggak tahu. Jika saya tidak tahu, Allah pasti tahu. Artinya nggak penting bagi saya, nggak penting bagi orang melakukan sholat sunnah dalam jumlah yang banyak. Dia mengetahui jumlah rakaatnya nggak penting. Yang penting dia melakukan ibadah. Ya, yang penting dia melakukan ibadah itu. Inni fa innallaha inni sami'atu khalili Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar kekasihku Abul Qasim, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta biha atau wa hatta anhu biha khati'ah." Jadi dia mengambil kesimpulan dari sabda Nabi sehingga dia rajin salat. Sabda Nabi gimana bunyinya? Yang artinya tidak ada seorang hamba yang melakukan satu kali sujudan karena Allah. Berarti penting karena Allah jemaah sekalian ya. Satu kali sujudan saja karena Allah, melainkan Allah angkat derajat dia sebabnya. Satu derajat itu terangkat Pak. Jadi untuk naik pangkat di akhirat itu mudah bagi orang yang dimudahkan. Kalau di dunia udah sulit sementara, ya cuma segitu lagi dapatnya. Nah, nggak banyak jemaah sekalian. Lama juga lagi. Coba mau naik S1, S2, S2. Lama Pak. Tapi ternyata untuk bisa naik serata di akhirat itu mudah. Tapi ada syaratnya. Ikhlas. Dan juga sesuai dengan contoh Nabi ya. Dan juga yang kedua, selain diangkat satu derajat, Allah juga akan menghapus satu dosa darinya. Jadi faedahnya satu kali sujudan satu derajat. Dan juga satu dosa dihapus ya. Seperti itu. Dan dari hadis Nabi yang mulia ini, akhirnya Abu Dzar itu memperbanyak sujud. Ya, dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Seperti itu ya mas kalian. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui tentang definisi sholat sunnah mutlak, kemudian kita boleh melakukan sholat berapapun yang kita kehendaki. Kemudian pertanyaannya kapan tasyahudnya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila seseorang melakukan sholat sunnah dengan satu rakaat, udah kayak witir gitu ya, berarti sebelum salam dia tasyahud dulu. Mana tasyahud itu bacaan tahiyat. Nggak cukup dia habis sujud yang kedua langsung salam, sholatnya nggak sah. Sebab salam itu jamaah sekalian adalah rukun sholat. Kita ulangi jamaah sekalian, apa makna rukun? Rukun itu adalah kewajiban yang membentuk hakikat sholat atau bangunan sholat. Yang apabila satu saja tidak terlaksana, maka sholat itu tidak sah. Dan tidak bisa digantikan dan disempurnakan dengan sujud sahwi, nggak bisa. Nggak bisa ya Pak. Karena rukun ini harus dilakukan mau nggak mau gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dia rakaatnya sholatnya satu rakaat saja, maka sudah tasyahud di akhir sholat itu. Kemudian kalau dia menambah lebih dari satu rakaat, maka dia boleh ya mencukupkan diri dengan satu kali tasyahud saja. Contohnya sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat, ya boleh tasyahudnya di akhir, di rakaat yang terakhir, habis itu salam. Ya seperti itu ya mas kalian. Dan diperbolehkan dia melakukan sholat, dan diperbolehkan dia bertasyahud di setiap 2 rakaat sebagaimana dalam sholat yang 4 rakaat. Kalau dia pengen 10 rakaat, boleh setiap 2 rakaat dia salam. Bukan salam, apa? Tasyahud. Tasyahud Pak ya. Jadi ada tasyahud awal, kedua, tasyahud ketiga, keempat, kelima dan jadi kalau 10 rakaat berapa? Dan dia pakai setiap 2 rakaat berarti 5 kali tasyahud. Jadi tasyahud awal, tasyahud kedua, tasyahud ketiga sampai keempat dan akhirnya tasyahud akhir yang kelima itu. Boleh apa begitu? Nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya boleh. Kemudian kalau jumlahnya ganjil ya mas kalian, kalau dia jumlahnya ganjil, maka tasyahudnya di akhir saja. Contohnya dia rakaat ke-9. Dia sholat sunnah ke-9 rakaat, berarti sujud kedua naik. Setiap sujud kedua, habis sujud kedua dia naik. Begitu seterusnya Pak. Maka saat itu kalau dia ingin menghentikan sholatnya dan itu di rakaat yang ganjil, sudah berarti di akhir. Di akhir Pak, berarti di rakaat yang ke-9 sebelum salam. Seperti itu ya mas kalian. Dan di antara cara yang terbaik dari sholat sunnah mutlak
adalah seseorang melakukannya dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai capeknya. Karena yang demikian inilah yang terbaik, Pak. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia, walaupun hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama karena tidak valid gitu ya. Namun hadis ini bisa diambil pegangan oleh sebagian ulama, sebab Nabi SAW dalam riwayat ini bersabda, sholatul laili wan nahar, ada wan nahar, artinya siang. Wan nahari masna masna. Sholat yang dilakukan di waktu malam dan siang, sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam dan siang itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka sunnahnya kalau mau melakukan ya sudah 2 rakaat salam naik lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya kemudian ya sekalian, ya ini udah selesai tentang masalah sholat sunnah mutlak. Ya silakan kalau mau melakukannya, karena ada sebagian orang yang diberikan kekuatan untuk melakukan sholat. Ya. Nah pertanyaannya bagus. Waktunya kapan? Waktunya melakukan sholat sunnah kapan? Waktunya adalah pokoknya bukan pada waktu larangan. Waktu larangan itu bisa kita ini Pak ya. Pertama, waktu larangan yang pertama adalah habis sholat subuh sampai dengan terbit matahari dan sudah meninggi. Jadi pas matahari baru nongol, tul gitu ya, nongol, itu kan sinarnya terang sekali. Itu nggak boleh itu Pak. Atau bola matahari ini sudah keluar full gitu dari garis bumi. Ini belum boleh sholat, nggak boleh. Ya, saat itu masih dilarang sholat. Maka saat itu dia menunggu dulu 15 menit. Tunggu matahari itu terbit tingginya sampai 1 tombak dalam pandangan mata. Itu diperkirakan 15 menit setelah terbit. Ya gitu ya. Misalnya kalau terbitnya jam 6, ya aman-amannya jam 6:15 atau 6:20 gitu ya. Baru kita saat itu melakukan sholat. Sholat sunnah mutlak habis itu. Nah nanti yang kedua, saat yang kedua yang dilarang adalah ketika matahari berada tepat di atas langit. Jangan. Dan itu juga tidak lama. Itu juga tidak lama, paling 10 menit matahari pas berada di tengah langit kira-kira itu ya. Kemudian yang ketiga, waktu larangan ketiga adalah setelah habis asar dan setelah habis asar sampai terbenam. Kalau sudah terbenam silakan melakukan sholat-sholat sunnah mutlak. Ya, seperti itu. Nah, makanya sebagian salaf itu Pak, ada yang 1 kali sholat dia itu melakukan, bukan 1 kali sholat, itu dalam sehari semalam dia sholatnya 1000 rakaat. 1000 Pak, bayangin itu. Ya 1000 rakaat tentunya adalah dihitung dengan sholat wajibnya, sholat rawatibnya, sholat sunnah malamnya atau tahajudnya, kemudian sholat sunnah mutlak. Nah begitu. Sehingga jumlah total itu adalah 1000 rakaat kurang lebih. Ada yang seperti itu Pak ya. Nah, kita kalau memang bisa monggo silakan. Tapi tentu saja ibadah sunnah apapun itu tidak sampai melalaikan kita dari kewajiban. Lagi melakukan kewajiban kok ibadah sunnah, jangan, kebalikannya. Lagi sholat, lagi kerja kok ibadah sunnah. Ya kalau nggak diizinkan nggak ada ini nggak boleh Pak. Gitu. Kecuali ada waktu istirahat, silakan Anda melakukan apapun itu nggak apa-apa. Tapi kalau kerja istirahatnya mulai dari jam 7 misalnya, atau jam 8 sampai jam 12, istirahat baru sampai jam 12, ya sudah jangan sholat duha kalau memang tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan itu pengertiannya adalah ya kerjaannya di situ. Itu adalah hak kantor gitu ya. Jadi kita tidak boleh melakukan sholat sunnah duha. Dan kerjaannya kita lebih besar pahalanya dibandingkan sholat duha. Ya kecuali kalau memang ada waktu, misalnya kalau di sekolah ada, ya anak-anak kan ada libur sekolah, bukan libur ya, istirahat itu jam 10 misalnya. Gurunya juga istirahat, boleh tuh saat itu melakukan sholat sunnah. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, sholat sunnah mutlak sudah selesai. Jadi mudah, yang penting jangan melakukan pada waktu larangan. Kemudian berarti kalau malam itu nggak ada waktu larangan Pak. Gitu. Orang kalau melakukan habis isya sampai sebelum subuh itu silakan kalau mau. Ya, tapi itu jangan rutin setiap malam karena itu bertentangan dengan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu, jemaah sekalian, itu tidak melakukan sholat sunnah semalam suntuk gak tidur sama sekali, gak begitu. Lakukan sholat sunnah dan ada tidurnya. Ya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah at-tatawwu'ul muqayyadu, yaitu sholat sunnah muqayyad.
Salat sunnah muqayyad apa tadi anak muqayyad Pak? Terikat. Kalau mutlak bebas atau tidak terikat ya. Nah ini ada salat sunnah muqayyad, yaitu salat-salat sunnah atau salat-salat yang dijelaskan oleh syariat kita akan pensyariatannya, atau yang telah dijelaskan oleh dalil akan disyariatkannya. Yang telah dijelaskan oleh dalil akan disyariatkannya. Nah, dalam kata lain salat sunnah sebagaimana salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang dilakukan tanpa ada sebab, tanpa ada momen, tanpa ada waktu tertentu. Maka untuk salat sunnah muqayyadnya adalah salat sunnah yang ada waktunya, ada ketentuan rakaatnya, ada momennya gitu ya. Yang kalau itu tidak ada, maka nggak boleh melakukan salat sunnah muqayyad, nggak boleh. Karena saat itu akan menjadi bid'ah yang akan ditolak walaupun niat kita baik. Ya seperti itu. Nah jamaah yang dibolehkan oleh Allah, salat sunnah muqayyad ada dua juga. Yang pertama adalah as-sunanur rawatib, salat sunnah rawatib. Yang kedua adalah as-sunanu ghairur rawatib, salat sunnah ghairur rawatib, bukan rawatib. Ya, oke, kita akan pelajari satu per satu. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib Pak. Apa makna salat sunnah rawatib? Yaitu salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu 5 waktu. Apa saja mengiringi, baik namanya mengirim yang dilakukan sebelum dan setelahnya. Nah yang kalau belum salat fardu disebut dengan salat sunnah qobliyah, yang setelah salat fardu disebut salat sunnah ba'diyah. Nah di dalam salat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini ada makna yang halus Pak, atau ada hikmahnya kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkannya. Selain keutamaan yang sudah kita tahu ya, sudah kita sebutkan itu. Jadi jamaah sekalian, kenapa syariat kita menentukan ada sholat sunnah sebelum sholat wajib dan setelahnya. Jadi kalau hikmah sholat sunnah sebelum sholat wajib, itu hikmahnya adalah jamaah sekalian, jiwa ini sebelum sholat apa yang terjadi Pak? Itu banyak memikirkan dunia ya apa tidak? Mikirin di kantor, mikirin di dapur, mikirin di proyek gitu ya, mikirin di kampus, mikirin di sekolah, mikirin tadi habis dimarahin bu guru, dimarahin dosen, dimarahin atasan, kemudian ada atasan, ada klien yang ngeselin, itu kepikiran Pak, dunia itu semua ya. Nah dalam kondisi begitu, dengan adanya sholat sunnah qobliyah, tujuannya adalah untuk lebih memudahkan kita menghadirkan hati saat melakukan sholat yang inti, yaitu sholat wajib. Ibaratnya harus ada muqaddimah dulu. Ya muqaddimah dulu. Ya sehingga orang ketika sholat wajib itu bisa lebih mudah untuk menghadirkan kekhusyuan dan hati kita yang merupakan rohnya ibadah. Nah sehingga dalam hal ini paslah kalau ada sholat sunnah sebelumnya. Jadi tujuannya sekali lagi agar hati kita bersiap-siap. Nah seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu hikmahnya, yang hikmah adanya sholat sunnah ba'diyah, dikarenakan jamaah sekalian sholat wajib kita itu bisa jadi sering kali kurang. Nah menurut Allah kurang. Kalau menurut Allah kurang, maka saat itu perlunya kita melaksanakan sholat sunnah agar menyempurnakannya. Seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi kalau orang yang rajin sholat sunnah, kekurangan sholat wajibnya itu bisa selalu ditambal, disempurnakan. Sehingga dia hitungannya secara total sholatnya, amal ibadah sholatnya sempurna, pas, bagus. Sehingga amalan yang lain itu bisa berfaedah dan bermanfaat bagi dia. Berbeda kalau orang sudah sholatnya nggak baik, saat ditanya gini, sholat sunnahnya nggak ada lagi. Maka saat itu celakalah dia kalau Allah tidak ampuni. Amal sedekahnya, puasanya, hajinya itu tidak berfaedah, tidak berguna sama sekali. Berbuat baik sama orang tua juga tidak faedah, ya, karena dia benar-benar telah menyia-nyiakan ibadah yang sangat besar itu. Seperti itu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salat sunnah rawatib itu ada dua macam. Ya, salat sunnah rawatib ada dua macam, yaitu ada salat sunnah rawatib muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad artinya apa Pak?
Afan, akhi. Minum dong, ambilin. Oh, ada. Kayaknya kurang darah ke otak nih, ngantuk nih. Oh. Dari tadi pengen nguap mulu. Itu tadi mana? Jadi sholat sunnah rawatib muakkad tuh maknanya tadi adalah dikuatkan anjurannya, ditekankan, ya, ditekankan anjurannya. Kalau yang ghairi muakkad tidak dikuatkan, tapi tetap disunahkan, disunahkan, ya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas yang muakkad jamaah sekalian. Mohon maaf, saya minum dulu. Susah juga. Sip dah. Bismillah. Jadi sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan anjurannya. Nah, definisinya apa sholat sunnah muakkad ya mas kalian? Itu sholat sunnah selain yang dikuatkan anjurannya juga itu adalah sholat sunnah yang dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dikuatkan anjurannya dan dirutinkan Nabi, berarti keutamaannya itu nggak ecek-ecek, Pak. Orang bilang itu nggak kaleng-kaleng. Ini luar biasa. Jadi luar biasa sekali jamaah sekalian. Maka hendaknya ini menjadi isyarat bagi kita untuk tidak meninggalkannya juga. Kita rutinkan juga. Ketika Nabi merutinkannya, maka kita rutinkan. Ya, kita rutinkan juga. Kita tidak meninggalkannya kecuali karena ada uzur. Nah, sholat sunnah rawatib muakkad yang dikuatkan anjurannya itu ulama beda pendapat jumlahnya. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali itu jumlahnya 10 rakaat. Ya, jumlahnya 10 rakaat ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Beliau bercerita gini, Pak. Hafiztu 'alan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Saya telah menghafal dari Nabi 10 rakaat salat sunnah. Yang pertama rakaat ini qabla zuhri. Apa artinya, Pak? 2 rakaat sebelum zuhur, hafalkan nih, Pak. Wa rakaat ini ba'daha. Artinya? Dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaat ini ba'dal maghribi. Artinya, Pak? 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaat ini ba'dal isya. Wa raka'ataini qabla salatis subah. Terakhir apa? Sebelum salat subuh. Itu 10 rakaat. Inilah yang dirutinkan Nabi jaga. Ya, yang dirutinkan Nabi jaga. Ini menurut persaksian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma. Ini menurut mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali. Nah, untuk salat-salat sunnah rawatib paling tidak kita rutinkan 10 jamaah sekalian, kita tidak tinggalkan. Ya. Kemudian menurut mazhab Hanafi, ya, jumlah salat sunnah rawatib muakkad itu 12 rakaat. 12 sama sekalian. Jadi enggak aja 10 tapi 12. Nah, itu berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dari istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah yang memberikan persaksian jamaah sekalian, maka ini sangat kuat. Karena ini adalah istri Nabi. Beliau bercerita begini, Pak. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri. Kebiasaan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi, kalau beliau enggak safar, beliau enggak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, seperti itu. Jadi kalau 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau tadi yang 10 rakaat sebelum zuhurnya berapa, Pak? 2 rakaat. Tapi kalau ini adalah 4. Berarti kalau orang yang memilih pendapat Hanafi, maka pendapat Asy-Syafi'i dan Hambali masuk juga, Pak. Ya. Keutamaan yang 10 rakaat masuk juga. Maka berarti semakin banyak, berarti semakin baik. Adapun mazhab Maliki, itu mereka berpendapat bahwasanya tidak ada batasan untuk sholat sunnah rawatib menurut mereka. Ya, nggak ada batasan, pokoknya berapa aja silakan melakukannya, ya. Demikian. Nah, kita akan
Jabarkan satu persatu jamaah sekalian. Nah, kalau untuk sholat sunnah 12 rakaat, itu jamaah sekalian kalau kita rutinkan, selagi kalau kita rutinkan setiap hari, maka selain itu kita melaksanakan sunnah yang mulia, itu akan diberikan ganjaran berupa rumah di surga. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat natai asyrata raka'atan, buniya fi yaumin wa lailatin, buniya lahu baitun atau buniya lahu bihinna baitun fil jannati." Barang siapa melakukan salat apa? 12 rakaat. Salat sunnah ya maksudnya ya. Karena salat wajib ya 17 rakaat gitu ya. Barang siapa melakukan salat sunnah 12 rakaat di dalam sehari semalam, maka dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga dengannya. Jadi dengan dia melakukan itu, rumah di surga dibangunkan untuk dia. Sebenarnya mas kalian, setiap orang yang masuk surga itu ada fasilitas rumahnya, udah lengkap sama isinya, Pak. Jadi masuk surga itu nggak kosong melompong gitu, nggak, ada istananya, dengan semua perlengkapannya. Cuma ada rumah khusus yang Allah sediakan bagi orang yang diketahui oleh Allah, dia rutin ya merutinkan 12 rakaat salat sunnah itu. Jadi dia memiliki rumah khusus spesial. Kalau yang nggak merutinkan ini, dia dapat istana pokok aja utama, tapi rumah khususnya tidak. Begitu jemaah sekalian. Ya berarti menunjukkan ternyata isi surga itu bisa kita tambah sejak di dunia jemaah sekalian. Di antaranya kita tambah dengan kalimat ini. Dengan kalimat lagi apa? Dengan salat sunnah ini. Bisa juga ada kalimat yang bisa membuat kita bertambah kekayaan kita di surga, yaitu memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Karena Nabi bilang itu adalah kanzun min kunuzil jannah, itu adalah simpanan dari simpanan kekayaan di surga. Kalau ingin nambah kekayaan di surga, perbanyak ucapan yang demikian itu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi kalimat yang lain yang membuat kita bisa menambah keindahan di surga. Itu dengan mengucapkan kalimat yang mulia subhanallahil azimi wa bihamdi. Karena Nabi bersabda, "Man qala subhanallahil azimi wa bihamdi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azimi wa bihamdi, artinya adalah maha suci Allah yang maha agung, maha suci. Berarti kita membersihkan nama Allah dari kekurangan, cacat dan aib, Pak. Kita mengikrarkan, Pak. Al-azim yang maha agung, berarti kita mengagungkan, membesarkan Allah. Wa bihamdihi, berarti di sini ada kalimat tahmid sama seperti alhamdulillah juga. Subhanallahil azim wa bihamdi, kalau mengucapkan ini kata Nabi, ditanamkan satu pohon surga untuk dia di surga. Ya, mohon maaf, ditanamkan satu pohon kurma di surga buat dia. Satu pohon kurma. Nah, orang yang rajin mengucapkan itu bisa dia mendapat pohon kurma yang begitu banyak di surga. Pohonnya banyak. Jadi seperti itu ya mas kalian. Kalau ingin membayangkan surga, kalau kita main ke daerah Bogor misalnya, ada villa yang tanahnya luas gitu. Kita kadang memiliki angan-angan gimana Pak? Ini kalau ini punya saya enak banget ya. Kalau ini semua punya saya tuh enak banget ya. Rumah saya akan tanam ini dan itu gitu. Ternyata orang yang masuk surga yang ecek-ecek kelasnya Pak ya, paling rendah, paling bawah itu, tapi masuk surga dia. Dan dia adalah mantan ahli neraka. Kalau mantan berarti kan pernah gitu merasakan neraka dalam waktu yang mungkin lama. Dia termasuk orang yang terakhir masuk surga dan keluar dari neraka. Ini terakhir, setelah dia nggak ada lagi yang keluar dari neraka. Ternyata kerajaan dia adalah 10 kali lipat dunia, Pak. 10 kali lipat dunia itu adalah kerajaan dia sendiri. Bukan kerajaan siapa-siapa. Kerajaan dia sendiri gitu ya. Semuanya itu adalah punya dia. Demikian. Dan itu jamaah sekalian itu bisa tambah-tambah sejak kita di dunia itu. Ya, jadi demikian. Nah, untuk sholat sunnah rawatib muakkad, kita akan perinci satu persatu jamaah sekalian. Yang pertama adalah sunnatul fajar, yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu adalah nama lain dari sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, nama lain dari sholat sunnah qobliyah subuh.
Ya. Nah, tentang masalah hal ini, Pak, salat sunnah qobliyah subuh merupakan salat sunnah yang di antara yang paling ditekankan. Di antara salat sunnah rawatib yang paling ditekankan, bahkan nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi, Pak. Kita lihat Aisyah berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapi suatu dari ibadah-ibadah sunnah yang lebih beliau rutinkan dibandingkan ya beliau menetapi ibadah 2 rakaat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar ini benar-benar beliau beliau rutinkan, nggak pernah beliau tinggalkan. Dan ini dalam riwayat yang lain diucapkan oleh Aisyah, lam yakun yada'uhuma abada. Nabi dulu tidak pernah meninggalkannya selamanya. Bahkan ketika beliau safar, yang sholat sunnah rawatib lain itu ditinggalkan, untuk sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh tetap beliau lakukan. Bahkan lagi ketika beliau sudah habis waktunya, karena beliau sholat subuh kesiangan, tetap itu sebelum sholat subuh sholat sunnah fajar dulu. Ya demikian ya mas kalian. Jadi sangat dianjurkan. Jadi saat sholat sunnah yang lain itu tidak dilakukan, maka ternyata ada 2 sholat sunnah yang tetap dilakukan Nabi saat safar, yaitu sholat sunnah witir dan sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar. Ini berarti menunjukkan kalau Nabi rutinkan ini mesti ada sesuatu, Pak. Paling tidak Nabi sudah ngasih tahu rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, kalau lebih baik daripada dunia dan seisinya, mau diapain lagi coba? Udah lebih baik, Pak. Dan jangan sampai kita menyesal karena menyanyiakannya. Satu aja kita menyesal tuh, Pak, kalau nyanyiin. Itu nanti tahu, Pak, misalnya hari Kamis kita subuh kesiangan nggak sempat sholat gitu ya. Dan kita juga tidak mengqadha'nya setelah subuh. Itu nanti akan tahu nanti ketika kita meninggal di akhirat, ada hari di mana kita tidak sholat sunnah fajar. Dan saat itu kita menyesal. Tapi enak, menyesal itu masih mending. Gitu ya. Karena menyesal karena dia tidak menambah ibadah saat itu. Nah kalau menyesalnya orang kafir atau orang fasik, dia menyesal karena dia meninggalkan secara mutlak. Dia seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, tentang mempercepat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya disunnahkan dalam melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar itu dilakukan dengan ringan, nggak lama-lama, dengan adanya bacaan itu tidak panjang, ya, agar bisa cepat selesai. Yang penting tetap tidak melalaikan kewajiban tumakninah, tetap tidak melalaikan kewajiban tumakninah. Jadi beliau itu adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian jemaah sekalian, jadi memang nggak lama beliau. Kalau apalagi Nabi, kalau habis sholat, kalau sholat sunnah itu biasa beliau panjang. Tapi untuk sholat sunnah fajar cepat itu, cepat ya. Kemudian untuk bacaan di dalam 2 rakaat, apakah ada bacaan khusus? Jawabannya jemaah sekalian, ada bacaan khusus dari Nabi. Walaupun selain bacaan khusus ini juga boleh. Namun kalau kita ingin nambah pahala, ada bacaan sunnah di dalam sholat sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, Pak. Namun ada surat yang disunnahkan lagi, berarti sunnah di atas sunnah. Nah berarti akan semakin meninggikan, Pak. Nah kalau kita bisa rutinkan lebih baik, Pak, ya, seperti ini. Yaitu di dalam suatu hadis riwayat dari Imam Muslim, Abu Hurairah berkisah bahwasanya Nabi SAW pernah membaca di dalam 2 rakaat sunnah fajar qul ya ayyuhal kafirun di dalam rakaat pertama, ini setelah Al-Fatihah tentunya. Dan juga rakaat yang kedua adalah qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Nah, ini mudah kita baca, Pak, ya. Mudah kita baca. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi juga pernah membaca 2 surat yang berbeda, yaitu rakaat pertama 1 ayat, rakaat kedua 1 ayat. Cuman 1 ayatnya agak panjang. Ya, yang pertama adalah ini dalam riwayat Al-Imam Muslim juga, Pak. Muslim dan Imam An-Nasa'i. Kalau ini dari sahabat tadi dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Ya, beliau bercerita bahwasanya Nabi SAW pernah membaca di dalam 2 rakaat sunnah fajar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136. Surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbatu wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, ini dibaca Nabi di dalam rakaat yang pertama. 1 ayat saja, Pak. Boleh. Gini. 1 ayat tapi panjang. Bahkan sepanjang surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat Ali Imran ayat 64. 1 ayat juga, Pak. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, itu surat Ali Imran ayat 64. Itu juga boleh, Pak, sekali-kali kita baca. Begitu juga terkadang dalam hadis yang lain, yaitu dalam riwayat Imam Muslim juga, Pak. Imam Muslim meriwayatkan beberapa. Terkadang beliau rakaat pertama sama seperti tadi, Pak. Sama seperti riwayat yang kedua, yaitu membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna tadi ya. Kemudian tapi rakaat yang keduanya diganti dengan surat Ali Imran juga, tapi ayatnya beda. Ali Imran ayat 52. Kalau tadi kan 64. Ya, dalam riwayat yang kedua ayatnya 64, ini adalah Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun. 1 ayat, Pak. Tapi Nabi bacanya enggak kayak saya tadi. Beliau bacanya pelan, tartil. Wah, jelas hurufnya. Kayak Syekh Khalil Al-Husari itu dari Mesir, Pak ya. Pernah dengar enggak antum? Itu Khalil Al-Husari. Yang bacaannya tenar juga itu, Pak, kayak Syekh Sudes saja. Kalau bacanya pelan gitu ya. Bacanya pelan ya. Syekh Khalil Al-Husari mau ingin tahu bacaan Nabi silakan ya. Lihat di YouTube Syekh Khalil Husari. Nah, ada 3 riwayat yang beda-beda bacaan di dalam 2 rakaat sunnah fajar. Nah, pertanyaannya kita pilih mana jawabannya? Kalau yang terbaik, ini yang terbaik, Pak ya. Kita variasi. Kalau bisa kita variasi, Pak. Berarti kita ngapalin dulu gitu ya. Sebagaimana kalau kita ngafalin surat Al-Kafirun, kita variasi bacanya, Pak. Dan ini dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Tapi kalau kita ingin nggak variasi, pengennya itu terus, ya nggak apa-apa juga. Jadi boleh, nggak apa-apa. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi intinya itulah ibadah. Kalau kita variasi itu lebih enak, Pak. Itu menghilangkan kebosanan. Ya, makanya kalau perlu gerakan-gerakan sholat itu kita variasi. Kita jangan takbirnya lurus pundak mulu. Tapi sebab Nabi kan pernah juga lurus telinga. Begitu jamaah sekalian. Dan lain-lain. Nabi pernah begini. Nabi pernah juga di gini. Ini gerakan. Dan sebagainya. Nabi pernah duduk di antara 2 sujud itu, duduknya duduk seperti biasa, duduk iftirash. Seperti ini biasa. Nah, pernah juga Nabi duduknya duduk iqa'a, begini, duduk di antara 2 sujud. Ya sekali-kali diamalkan, Pak, untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya. Soalnya kalau kita sering menghidupkan sunnah Nabi, dulu Nabi pernah melakukan, pernah mengucapkan, kita hidupkan. Insya Allah kita lebih dekat dengan syafaat insya Allah di hari kelak, di hari kiamat kelak gitu ya. Begitu juga bacaan sholat, nggak cuma gerakan bacaan sholat. Jadi jangan mulai dari muda sampai sekarang, Pak, sampai tua, itu bacanya ini wajah tuh terus. Atau Allah Akbar kabira terus. Allahumma ba'id baini terus gitu. Satu itu terus gitu, nggak yang lain, Pak. Padahal ada bacaan iftitah yang lain, model lain. Pelajari, kemudian hafalkan, amalkan, sehingga akan bervariasi gitu ya. Ya, itu lebih enak. Dan kita sudah belajar bahwasanya salah satu sebab kekhusyuan adalah tanwi'ul azkar, yaitu membaca zikir-zikir di dalam salat itu secara bervariasi
Tapi tentu saja di dalam sholat yang berbeda-beda dan bukan dalam satu sholat. Contohnya begitu juga zikir sujud itu bervariasi Pak. Tapi mulai dari rakaat pertama kalau bacanya itu ya sampai akhir itu terus. Tapi nanti kalau sudah ganti sholat, maka saat itu kita bisa baca yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Saking pentingnya sholat sunnah fajar Pak, ternyata ada syariat untuk mengqadha'nya loh. Bisa ada syariat mengqadha'nya. Apa makna qadha' jemaah sekalian? Qadha' itu adalah fi'lul ibadati ba'da waqtiha. Melakukan ibadah setelah habis waktunya. Waktunya sudah habis memang, tapi masih ada qadha'. Jadi ibaratnya kita masih bisa menyusul keutamaannya itu ya, setelah waktunya habis. Jadi siapa saja yang telat dari sholat sunnah fajar karena ada uzur Pak ya, berarti kalau ada uzur dan dia sudah terbiasa juga, maka disyariatkan untuk dia untuk diqadha'nya ya, disyariatkan bagi dia untuk mengqadha' 2 rakaat tersebut ya, ketika uzurnya itu telah hilang. Kita lihat Nabi SAW pernah jemaah sekalian, walaupun waktunya sudah habis tetap Nabi mengqadha'. Diriwayatkan, dikisahkan bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dan Al-Bukhari ya tentunya. Kata Abu Hurairah, kami pernah beristirahat bersama dengan Nabi. Istirahat habis pulang perang, capek di suatu malam gitu, beristirahat di suatu tempat. Tapi Nabi adalah orang yang benar-benar memperhatikan ibadah. Siapa yang bisa menjamin waktu kita sholat? Kemudian Bilal menyanggupinya Pak ya. Bilal menyanggupinya, kemudian sudah menjaga waktu sholat. Yang lain tidur, Bilal nggak tidur. Ya, menghadap arah terbitnya fajar. Tapi Bilal menjaga dalam keadaan duduk, senderan di batu, ya batu besar. Tidur juga Pak, capek namanya juga kan. Sehingga pas datang waktu fajar, nggak ada yang bangun Pak. Sampai terbit matahari, juga nggak ada yang bangun sampai matahari sudah meninggi dan sudah menerpa ya kulitnya para Nabi dan para sahabat. Akhirnya yang pertama kali bangun adalah Umar. Beliau bertakbir gitu, Allahu Akbar, Allah berkencang. Yang lain juga ngikut dan akhirnya Nabi juga bangun. Panik Pak, nggak pernah telat begitu Pak sholat. Terus Nabi bangun, akhirnya Nabi bersabda ini Pak, li'akhudh kullu rajulin bi ra'si rahilatihi. Masing-masing memegang kepala kendaraannya, maksudnya memegang kendaraannya, kita pindah dulu dari tempat ini. Fa inna hadza manzilun hadarana fihi syaitan. Sebab tempat kita ini tempat yang didatangi setan yang bikin kita sholatnya telat. Memang setan senang itu orang, berarti menunjukkan orang yang malas bangun subuh Pak, atau bangun melakukan sholat apapun sholatnya, yang biasanya adalah sholat subuh, berarti itu adalah orang yang sudah terkuasai oleh setan. Kalau orang sudah diketahui pintu masuknya lewat malas ibadah subuh, besok akan begitu terus Pak. Nggak bisa dia keluar dari itu kecuali kalau dia usahakan dan dengan izin Allah pastinya. Ya. Jadi kita harus mengalahkan setan kita ya Mas sekalian. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ternyata nyesel sudah berhasil disesatkan oleh setan dan kita baru nyesel nanti marah-marahin setan kita di hari kiamat. Itu nanti akan ada pertengkaran antara orang yang tidak beriman dengan setan mereka. Loh setannya nggak mau disalahin lah. Soalnya setannya kalau diem aja disalahin, dia nanti siksanya lebih. Dia nggak mau disalahin. Dia merasa akan kalau disalahin diem aja, dia akan besar murkanya Allah pada dia. Tapi ternyata dia nggak mau disalahin. Enak aja nyalain saya, jangan salahin saya dong. Gini. Kamu aja yang mau, kan saya cuma ngasih tahu, nunjukin gitu ya. Kamu aja nurut. Saya nggak punya kekuasaan loh untuk bisa menyuruh kamu, untuk bisa menguasai diri kamu. Kamunya aja yang ketika saya nyuruh, kamu mau, ya udah berarti kamu yang salah gitu ya. Iya, tapi kan kamu nyuruh-nyuruh terus udah salah-salahan gitu Pak. Nah, sebelum itu terjadi. Makanya jemaah sekalian, Nabi bersabda ini adalah tempat yang didatangi setan. Akhirnya pergi dulu. Kemudian setelah ya mungkin beberapa jauh dari itu Pak, akhirnya kami melakukan pindah semua. Setelah itu Nabi meminta air untuk berwudu, beliau berwudu. Kemudian beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain nyuruh Bilal azan dulu. Bilal azan dulu. Bilal azan Pak. Ini azan subuh bukan azan sholat duha gitu ya.
Adzan duha. Kemudian habis itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Habis itu kumandang iqamah baru sholat subuh. Jadi boleh ya mas sekalian, ada syariatnya untuk mengqadha. Nah kemudian kalau mengqadha kalau sudah habis waktunya, sudah habis waktu subuh. Nah ini ada mengqadha kalau sudah habis, mengqadha sholat sunnah fajar dalam keadaan waktu subuh masih ada, tapi sudah habis dikatakan Pak, karena yang disebut sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah kan. Nanya qobliyah itu sudah habis waktunya ketika kumandang iqamah sholat subuh. Kalau iqamah sudah dikumandangkan nggak boleh orang melakukan sholat lagi Pak, berarti waktu qobliyah sudah habis. Tapi pertanyaannya, kalau waktu qobliyah sudah habis bisa nggak diqadha? Bisa diqadha, karena sudah lebih dari waktunya. Nah ini berdasarkan hadis yang pernah dulu kita baca jamaah sekalian. Ya diantaranya adalah riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Nabi yang mulia Qais bin Amr. Suatu ketika jamaah sekalian, Nabi pernah melihat Qais bin Amr sholat sunnah 2 rakaat. Nabi melihat Qais bin Amr melakukan sholat 2 rakaat setelah subuh. Kemudian Nabi bersabda, "Mahatani rakaatan ya Qais." Ya ini tentu saja diucapkan Nabi setelah selesai sholat 2 rakaat dia. Ini 2 rakaat apa wahai Qais? Sholat subuh itu 2 rakaat doang. Bahasa kita gitu ya. Kemudian Qais bin Amr berkata, "Lam akun shallaitu rakaatayil fajar." Wahai Nabi, tadi saya belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Ya. Terus Nabi diam aja Pak. Nah diamnya Nabi itu berarti menunjukkan boleh melakukannya. Dan tetap kita mendapatkan, kalau ada uzur, tetap mendapatkan keutamaan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi boleh Pak. Nah silakan antum mau melakukannya di masjid, monggo. Kalau udah ngaji begini kan enak Pak. Nanti kalau orang nanya salat sunnah apaan Mbak, dia nggak ada Pak. Ya antum jawab bahwa saya tadi belum sholat sunnah qobliyah subuh. Emang boleh diqadha? Boleh, karena dulu di zaman Nabi pernah ada sahabat Nabi yang namanya Qais bin Amr. Dan Nabi dimin aja berarti boleh. Karena seorang Nabi tidak akan mungkin membiarkan kemaksiatan, membiarkan kemungkaran. Nah diamnya Nabi berarti menunjukkan boleh disyariatkan. Ya boleh Pak ya. Atau boleh kita melakukannya di rumah, silakan. Nanti orang takut nanya, malas yang jawab-jawab. Ya gitu ya, udahlah saya di rumah aja, udah boleh, nggak apa-apa, yang penting mengqadhanya. Namun ada namunnya Pak, boleh mengqadha, namun waktu mengqadha sholat sunnah fajar yang terbaik adalah sekarang ini nih, atau setelah terbit matahari dan matahari sudah meninggi. Jadi di waktu syuruk atau waktu awal duha itu yang terbaik. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Jadi imam-imam banyak yang mengeluarkan hadis ini Pak ya. Nabi, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man lam yusalli raka'atayil fajri falyusallihima ba'dama tatlu'us syamsu." Barang siapa yang belum melakukan salat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia melakukan 2 rakaat tersebut setelah terbit matahari. Ini yang terbaik Pak. Di sana ada sunnah takririyah, Nabi membiarkan, berarti boleh Pak. Tapi Nabi memerintahkan, jadi kalau ada bertabrakan begini Pak, Nabi membolehkan ini, namun di sisi lain Nabi memerintahkan lakukannya aja di terbit matahari, di waktu matahari sudah terbit dan sudah meninggi. Maka dua sunnah Nabi ini tidak bertentangan. Sunnah yang pertama takririyah berarti menunjukkan boleh. Sunnah yang kedua menunjukkan adalah yang aula, yang terbaik. Kalau mau yang terbaik, ya lakukan itu nanti ketika pas waktu syuruk. Ya jadi demikian. Bagi jamaah yang datang, contohnya gini, datang pas kajian subuh misalnya. Sebelum subuh kan datang dia ke masjid, udah iqamah salat subuh, ya sudah nggak apa-apa. Habis subuh langsung ada kajian. Maka boleh dia mengqadha salat sunnah fajar, kan dia belum salat sunnah fajar tadi. Setelah kajian selesai. Yang penting kajiannya selesainya pas waktu larangan selesai. Gitu ya, seperti itu. Wadih, jelas sama sekalian ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Jadi fikihnya sholat sunnah subuh itu banyak ya mas sekalian. Pertanyaannya mas sekalian, apakah boleh seseorang setelah terbit fajar
melakukan sholat sunnah lain selain sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, boleh nggak? Artinya ini fajar terbit, azan sudah selesai. Apakah kita hanya boleh melakukan 2 saja atau lebih dari itu? Nah, jawabannya jamaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini sampai 2 pendapat. Pendapat yang kedua pendapat yang pertama, dimakruhkan jamaah sekalian. Dimakruhkan ya melakukan sholat sunnah selain 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ya, sekali lagi dimakruhkan melakukan sholat sunnah lain selain sholat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi masuk masjid cukup 2 rakaat itu saja. Ya, demikian. Dan ini adalah pendapat mayoritas kaum salaf. Sejak zaman sahabat, tabi'in itu mayoritas mereka berkata tidak boleh, Pak. Ya, seperti itu. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah ini berdasarkan hadis, kita bacakan hadisnya. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dari seorang sahabat Nabi Ibnu Umar. Dikisahkan oleh Yasar itu adalah mantan budaknya Ibnu Umar. Saya pernah dilihat oleh Ibnu Umar dalam keadaan saya melakukan sholat sunnah setelah terbit fajar. Ya, setelah terbit fajar saya melakukan sholat sunnah. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Ya Yasar," namanya Yasar Pak ya. "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah." Wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu keluar menuju kami dalam keadaan kami sedang sholat seperti ini. Dalam keadaan kami sedang sholat seperti ini. Ya, seperti yang kamu lakukan itu. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada kami, "Liyuballigh syahidukum ghaibakum." Hendaknya orang yang hadir di antara kalian memberitahu, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di antara kalian. Ini yang hadir tolong sampaikan kepada orang yang absen. La tusallu ba'dal fajri illa sajadataini. Janganlah kalian sholat setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat saja. Janganlah kalian melakukan sholat sunnah, ya, janganlah kalian melakukan sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat saja. 2 rakaat maksudnya bukan sholat subuh, hanya sholat sunnah qobliyah 2 rakaat saja. Jadi maksudnya adalah sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat saja ya mas sekalian. Dan ini adalah pendapat yang dipilih Pak ya, yang kita pilih dalam kajian ini, walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasannya diperbolehkan ya melakukan sholat sunnah berapapun ya setelah sholat fajar. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi perintah Nabi, jangan sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat. Nabi pun begitu Pak. Kebiasaan Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau sendiri mencontohkan ketika sudah terbit fajar beliau tidaklah melakukan sholat melainkan 2 rakaat sunnah fajar. Sampai ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Ya, itu beliau sangat berpegang teguh dengan hadis ini Pak. Bahwasanya setelah sholat terbit fajar itu hanya sholat 2 rakaat sunnah fajar saja. Sholat sunnahnya cuma 2 rakaat saja, nggak lebih dari itu. Dia pernah lihat Sa'id bin Musayyib orang melakukan sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, kemudian ditarik sama dia. Ingin melakukan habis 2 rakaat lagi Pak, ditarik sama dia. Nah dia tahu nih, sadar laki-laki yang ditarik ini. Kalau ini yang melarang ulama berarti ini adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah ancamannya neraka, disiksa oleh Allah. Kemudian akhirnya dia tanya, wahai Sa'id, apakah saya akan disiksa oleh Allah gara-gara sholat? Maksud kamu ngelarang saya berarti saya akan disiksa oleh Allah kalau saya melakukan sholat. Apakah saya akan disiksa oleh Allah gara-gara sholat? Kemudian beliau berkata, ya mas kan cerdas beliau, ulama ya, bahwasannya Allah tidak akan menyiksa kamu karena sholat, tapi Allah akan menyiksa kamu karena menyelisihi sunnah. Loh, perhatikan Pak. Gitu. Jadi walaupun sholat menyelisih sunnah tetap akan disiksa, nggak main-main. Jadi menunjukkan bahwasannya ibadah itu harus sesuai contoh. Ya seperti itu ya. Ya bisa dianalogikan dengan ibadah yang lain. Allah tidak akan menyiksa kita karena kita berpuasa kecuali kalau puasanya menyelisih sunnah. Allah tidak akan menyelisih kita karena kita
bersedekah kecuali kalau sedekahnya menyelisih sunnah. Ada nggak? Ya harus belajar fikih sedekah, fikih zakat. Allah tidak akan menyiksa kamu karena berhaji, berumrah, ya. Akan tapi Allah akan menyiksa kita dengan menyelisih sunnah saat berhaji dan umrah. Allah tidak akan menyiksa kita dengan kita bersolawat banyak, enggak. Kan tapi Allah akan menyiksa kita kalau kita menyelisih sunnah dalam bersolawat dan sebagainya. Begitu jamaah sekalian. Nah, ini adalah lebih baik. Makanya kalau kita datang ke masjid sebelum kumandang iqamah di waktu subuh, ya 2 rakaat, walaupun 2 rakaat tapi kita bisa sunahkan 3 in 1 kan Pak? Ya, atau bisa 2 in 1. Selain 2 rakaat sunnah fajar, kita bisa niatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian kita juga bisa niatkan apa? Sholat sunnah wudhu juga. Kalau kita wudhunya di sini, kalau antum di rumah Pak wudhunya, belum sholat sunnah wudhu, sholatnya di mana? Rumah antum jaraknya berapa lama ke sini jauhnya? Kalau rumah antum situ Pak, dekat situ, langsung ke sini itu boleh. Tapi kalau sudah jauh Pak, udah lama, itu gugur syariat untuk sholat sunnah wudhu. Karena sholat sunnah wudhu itu harus segera dilakukan setelah wudhu. Jadi nggak ada jeda kecuali sebentar aja. Tapi kalau jedanya lama, ya karena rumah kita agak jauh gitu ya, 1 menit 2 menit gitu ya, mungkin niatnya ini aja, sholat sunnah tahiyatul masjid plus sholat sunnah fajar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang berkenaan dengan sholat sunnah fajar dan yang lain. Barangkali di antara jamaah ingin bertanya, dipersilakan. Bismillah. Berarti sholat qobliyah subuh tadi kalau dilakukan pada saat waktu syuruk itu nggak boleh syuruk lagi, sholat sunnah syuruk ya? Apa itu sudah bagian dari syuruk? Saran saya di ini aja Pak, di 2 kali dilakukannya. Tapi katanya tidak boleh dilakukan lebih dari 2 rakaat. Kalau apa? Khusus sholat. Kalau diqadha. Iya, diqadha, maksudnya diqadha. Kalau diqadha boleh, nggak apa-apa, kan beda. Kan itu kan sudah waktu yang lain. Jadi sholat qobliyah fajar dulu baru sholat syuruknya gitu. Ya boleh. Jadi kita boleh melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, habis itu kita boleh melakukan sholat sunnah syuruk, boleh. Ya gitu ya. Udah habis itu kita boleh sholat sunnah duha sampai sebelum zuhur boleh. Nah gitu. Wallahu a'lam. Yang dilarang itu tadi Pak ya, ketika terbit fajar sampai sebelum sholat subuh. Tapi kalau sudah, jadi antara terbit fajar dan sholat subuh, ini 2 rakaat saja. Tapi kalau sudah terbit matahari karena kita mengqadha, maka nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Kalau sholat ba'diyah Jumat itu afdolnya 2 atau 4? Sholat ba'diyah Jumat yang afdol mana? Dua-duanya disunahkan Pak, karena semakin baik ya semakin bagus. Kalau Nabi sendiri yang Nabi rutinkan tuh ba'diyah Jumatan itu 2 itu di rumah beliau. Tapi Nabi menyuruh kita untuk melakukan 4. Jadi barang siapa yang ingin melakukan sholat sunnah setelah Jumatan, maka lakukanlah 4 rakaat. Saran saya lakukanlah 4 kalau memang ingin melakukannya. Jadi walaupun Nabi tidak merutinkannya, tidak melakukannya, tapi ini udah sunnah Nabi, udah masuk cukup. Jadi nggak harus ucapan Nabi itu bersamaan dengan perbuatan Nabi, nggak harus. Tapi kalau Nabi sudah sudah menyabdakannya, itu sudah cukup bagi kita. Boleh kita rutinkan. Nabi cuma 2, kita merutinkan 4, nggak apa-apa. Kan kita juga nggak meyakini kita lebih utama dibandingkan Nabi kan Pak? Nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin kita. Hanya kebodohan yang menganggap gitu. Saya lebih utama daripada Nabi gitu. Berarti orang sesat gitu ya. Walaupun Nabi 2 itu ya nggak ada apa-apanya, itu jauh di atas orang yang melakukan lebih dari itu. Nah intinya kalau kita melakukan Pak ya 4 rakaat, berarti kita dapat sunnahnya Nabi 2 dan juga tambahan lagi. Wah lebih baik kan? Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau khudu sholat fajar niatkan sholat syuruk, jadi satu kayak tadi kan bilangnya niatnya boleh nggak? Jadi ya niat. Saran saya satu-satu itu yang lebih utama. Adapun boleh atau tidak saya tidak mengetahui ya. Ya lebih baik sholat mengqadha itu sendiri. Mengqadha apa? Mengqadha sholat sunnah fajar sendiri, kemudian sholat syuruk sendiri, itu yang lebih utama. Adapun diperbolehkan nggak niat 2 gitu? Ya wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi Pak, silakan. Yang tadi misal sholat sunnah mutlak kan rakaatnya bebas. Iya. Yang terbaik adalah 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, betul. Dan ketika salat tasyahud akhirnya apa iftirosh apa tawaf? Kalau 2 rakaat salam kan berarti iftirosh terus Pak. Iftirosh. Tapi bagi yang milih pendapat setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya di tasyahudnya itu adalah tasyahud yang duduk tawaruk ya nggak apa-apa. Yang penting 2 rakaat salam. Salam Kak, salam. Kayak 2 rakaat aja salat sunnah biasa. Ya, jadi demikian. Kalau Bapak milih biasa iftirosh saja terus gitu sampai akhir. Ini 2 rakaat yang terakhir. Iftirosh juga seperti 2 rakaat yang sebelumnya. Nah, bagi yang tawarruk duduknya, ya tawarruk terus aja, nggak apa-apa. Mayoritas masyhur para orang-orang kan sholat subuh kan biasanya kan kalau di akhir tahiyat kan duduknya tawaruk, imamnya kan misalkan tawaruk. Dari jamaahnya harus mengikuti tawaruk itu atau kita punya pendapat sendiri? Baik. Biasanya kita iftirosh. Tidak Mas, sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti gerakan-gerakannya. Fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian berselisih dengannya. Jadi makna sabda Nabi di zaman sekarang adalah berkenaan dengan rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat. Adapun jadi kalau rukun salat kita nggak boleh bertentangan dengan imam. Ya tampil beda gitu, imamnya ruku kita masih berdiri atau kita udah duluan. Nggak boleh. Harus ngikutin, harus ngikuti imam maksudnya. Ya, itu yang berkenaan dengan masalah kewajiban atau rukun. Namun kalau yang berkenaan dengan sunnah, ya, antara imam dengan makmum itu berbeda ilmunya sehingga ilmu imamnya lebih pandai pandai sunnahnya sedangkan makmumnya tidak, atau sebaliknya, atau sama-sama berilmu tapi kan beda mazhab, ya, maka saat itu inilah yang tidak harus kita bareng dengan imam, nggak apa-apa. Nggak harus wajib bareng dengan imam, nggak apa-apa. Seperti kalau kita imam kunut misalnya, dia meyakini sunnahnya kunut, makmumnya nggak meyakini kunut, dia tidak ngangkat tangan, itu juga boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Kemudian ketika imam tidak ngerti sunnah, setiap mau ruku itu ngangkat tangan dulu takbirnya, kok imam tidak ngangkat tangan, jadi gini saja, Allahu Akbar, langsung ruku gitu ya. Ada imamnya begitu, sedangkan makmumnya ngerti sunnah, setiap gerakan mau ruku dan i'tidal itu ngangkat tangan, nggak masalah. Kalau imam meyakini sunnahnya ketika duduk di 2 rakaat, sholat sunnah yang 2 rakaat, baik sholat wajib seperti sholat subuh, sholat Jumat, atau sholat sunnah, sehingga ketika imam sholat subuh, imamnya yakin sunnahnya sunnah tawarruk, makmumnya iftirosh, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, karena ini berkenaan dengan sunnah, itu tidak mengapa. Begitu juga sebaliknya, imamnya meyakini sunnahnya duduk iftirosh, sedangkan makmumnya karena mazhabnya Asy-Syafi'i gitu ya, maka saat itu mereka duduknya iftirosh juga nggak apa-apa. Dia tidak melanggar hadis Nabi yang mulia itu tadi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti gerakannya, maka janganlah kalian berbeda dengannya. Ya seperti itu. Wadih, jelas Pak? Sebagaimana kalau imam meyakini sunnahnya membaca iftitah ini, kemudian makmumnya yang lain juga silakan, sama. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Pak? Ada lagi? Silakan. Kalau mau ngangkat tangan takbir mengganti gerakan memang ada sunnahnya kan ya? Maksudnya gimana? Misalkan kalau kayak mau sujud, Allahu Akbar, sujud. Sujud ngangkat tangan? Iya, takbir gitu. Takbir dengan ngangkat tangan gitu ya. Jadi ya mas kalian, masalah takbir mengangkat tangan dalam sholat itu yang dirutinkan Nabi. Yang dirutinkan Nabi adalah 4. Ini hal yang paling sering dilakukan Nabi 4. Pertama takbir ngangkat tangan pas takbiratul ihram. Ngangkat tangan pas takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika mau ruku. Bisa dibayangkan Pak? Mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Sami'a Allahu liman hamidah. Dan yang keempat, mengangkat tangan setelah bangun dari tasyahud awal. Tasyahud awal.
Jadi nggak setiap bangun ke rakaat baru ngangkat tangan terus gitu Pak, itu kurang tepat. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya seperti itu. Atau ada juga yang tidak sesuai dengan sunnah, dia ketika setiap bangun ke rakaat berikutnya, rakaat baru, dia nggak pernah ngangkat tangan. Ini juga kurang. Yang benar itu 4 ini. 4 ini Pak ya. Bisa dihafalin Pak ya? Ya baik. Itu yang sering dilakukan Nabi. Namun terkadang, namanya terkadang boleh kita lakukan. Terkadang selain 4 ini Nabi pernah juga melakukan takbir sambil ngangkat tangan. Seperti ketika mau sujud. Bayangin Pak, biasanya kalau sujud kita nggak ngangkat tangan Pak ya. Ini terkadang beliau ngangkat tangan. Terkadang juga ketika bangkit dari sujud menuju apa? Menuju duduk di antara 2 sujud juga ngangkat tangan. Coba bayangin Pak. Terus mau sujud yang kedua juga ngangkat tangan lagi, bangkit juga ngangkat tangan. Jadi beliau fi kulli khafdin wa rafa'. Jadi setiap gerakan naik dan turun, gerakan merendah dan juga naik, itu beliau mengangkat tangan terkadang. Jadi udah kayak Syiah, mirip Syiah, tapi sesatnya Syiah itu dikarenakan dia merutinkan itu Pak. Nah yang begini jangan dirutinin, sekali-kali aja. Sekali-kali aja boleh dilakukan, tapi yang rutin dilakukan adalah 4 itu tadi ya. Takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, dan yang keempat apa Pak? Bangkit dari tasawuf awal. Nah, demikian. Wallahu a'lam Pak. Nanti kalau ada orang yang mau sujud itu ngangkat tangan, antum nggak usah heran. Apaan itu? Memang ada sunnahnya. Tapi yang heran itu antum dia merutinkan itu, baru antum tegur. Nabi nggak rutin loh. Nabi itu jarang. Berarti kalau dia merutinkan, beliau menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah, kurang tepat ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Cukup? Terakhir. Satu lagi, baik. Sholat duha itu Rasulullah tidak rutinkan sholat duha. Saya pernah dengar dari kajian. Baik. Apakah kita, sedangkan ada hadis sholatlah 4 rakaat ya setiap pagi, akan kalau dicukupkan itu apakah baik di mana kita tidak rutinkan sholat duha atau memang kita rutinkan 4 rakaat itu? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Itu masuk dalam sholat sunnah muqayyad, nanti kita ada penjelasan fikih sholat sunnah masing-masing Pak. Sholat sunnah duha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah kusuf gerhana, sholat sunnah istisqa minta hujan, ya gitu ya. Jadi nanti ada penjelasan. Jadi paling tidak kalau ditanya demikian itu memang nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, bahwasannya memang hadisnya itu berisi anjuran kita untuk melakukan sholat duha. Tapi Nabi sendiri kok nggak merutinkan sholat duha. Nah, sikap kita yang terbaik, ini yang saya pilih Pak ya, pendapat bahwasannya rutinkanlah sholat duha. Rutinkanlah sholat duha tidak mengapa. Karena hadis-hadis yang berisi anjuran kita setiap hari untuk melakukan sholat duha itu memang adalah anjuran. Ya setiap hari kita dianjurkan untuk melakukan sholat duha kalau bisa. Kalau tidak bisa ya juga tidak mengapa. Jadi demikian. Jadi sunnah Nabi cukup diambil dari sabda beliau. Tidak harus karena Nabi tidak merutinkannya kita tidak melakukannya, tidak demikian. Bagi yang mau merutinkan silakan. Tapi kalau yang tidak rutin sholat duha juga jangan diejek. Ini nggak pernah sholat duha dia. Nggak boleh Pak. Karena bisa jadi sholat duha dia di rumah sekiranya kita tidak melihatnya. Memang tidak rutin sih. Ya nggak apa-apa tidak rutin. Karena memang ulama berbeda pendapat. Jadi begitu. Yang kita sudah rutin alhamdulillah syukuri. Tapi yang tidak rutin juga tidak mengapa. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya jamaah sekalian. Insyaallah kita sambung dan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan tambahan faedah dan manfaat bagi kita di dalam kajian yang singkat ini, dan semoga Allah memberkahi hari kita karena memulainya dengan ibadah. Ada kekurangannya kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.